Pak Lunardi dan Bu Ida, bagaimana dulu sampai terpikirkan mau jalan-jalan atau keliling berbagai negara naik sepeda motor? Dari mana idenya ini? Mulainya seneng aja naik motor, mulai yang deket, jauh. Lama-lama perlu tantangan baru. Sehingga tahun 2003, pertama kita keluar negeri ke Eropa. 2003, kemudian terus tiap tahun, makin makin sering dan makin jauh. Oh, itu umur berapa pertama kali itu? 45 tahun? Iya. Mulai keluar negeri? Iya. Eropa. Terus kalau tadi 53 negara tuh negara apa aja itu ya? Oh, dari benua-benua Eropa paling banyak, kemudian Afrika, kemudian yang terakhir aja ini adalah kita ke Taiwan dan Central Amerika. Jadi bulan Januari kita pergi, kemudian Maret kita pergi, dan bulan depan kita akan pergi bersama kawan-kawan ke Timor Leste. Tapi bagaimana cerita tentang mereka? Kita sabar sebentar, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Bagi sebagian orang yang sudah memasuki masa tua, biasanya memilih untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ringan-ringan saja. Namun tidak dengan pasangan yang satu ini. Alex dan Ida Lunardi merupakan pasangan suami istri yang berani melakukan kegiatan yang tergolong luar biasa. Dengan menggunakan motor besar, pasangan ini telah melakukan perjalanan lebih dari 40 negara di 7 benua. Sebut saja negara-negara Eropa, seperti rute Andalusia, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman. Menjelajahi negara-negara di Amerika dan Amerika Selatan seperti Argentina dan Peru, menjelajahi Afrika, negara-negara Asia Timur seperti Turki hingga pegunungan Alpen dan di Antartika yang beku bersuhu di bawah 0 derajat. Awalnya Alex hanya melakukan perjalanan sendiri menyusuri wilayah terdekat yang ada di Indonesia. Namun setelah anak-anak mereka beranjak dewasa, pasangan yang memasuki masa pensiun ini sepakat untuk menjelajahi wilayah-wilayah lain yang lebih jauh dari rumah mereka, terutama ke luar negeri. Dengan semangat yang kuat, akhirnya pasangan ini makin kompak dan rajin menyusun rencana rute perjalanan mereka dengan slogan 100 Place Masih Before You Die. Alex pun tak berkeberatan jika ada rekannya yang mau ikut touring bersamanya. Baginya asalkan mereka bersedia menggunakan motor, maka cakupan jelajah nantinya akan lebih luas dan medan-medan yang sulit dilewati dapat teratasi. Disiplinnya, jadi Pak Alex sangat mengajarkan disiplin kepada saya dan tentunya kepada kawan-kawan yang lain juga. Jadi untuk sebuah tur itu kita bukan hanya disiplin soal waktu dan disiplin soal apa, karena semua itu kita lakukan, planningnya itu kita buat dari awal. Jadi pada misalnya kita mau ke satu tempat, Jakarta Medan, dibagi berapa etape, kumpulnya jam berapa, hotelnya mana, semua sudah harus diplan, dan ngisi bensin di mana, makan siang di mana, semua itu sudah tertentu. Selain bertualang, pasangan yang menikah pada September 1978 ini tentunya akhirnya mengenal kebudayaan dari negara lain secara langsung. Bagi mereka, dengan mendatangi langsung mereka bisa merasakan proses yang dilewati tidaklah secara instan, sehingga mereka akan semakin kompak dalam menjalani kehidupan. Kalau dilihat rata-rata berapa lama perjalanan Anda naik motor itu? Ya, kalau mulai dari 1 hari yang paling dekat sampai yang saya pernah jauh adalah 35 hari, yaitu keliling di Eropa Timur. 35 hari keliling naik motor itu ya? Dengan di 16 negara. Tapi saya ingin bulan Juli ingin lebih jauh lagi, 70 hari. 70 hari, kemana 70 itu? Hari. Mulai dari Riga, kemudian ke Saint Petersburg, Moskow, terus ke bawah, sampai masuk Kazakhstan, Mongolia, kemudian ke China, masuknya dari Beijing, keluarnya di Hong Kong.
Itu Anda bisa pulang nggak nantinya? Pastinya bisa. Jangan main-main terlalu jauh loh ya. Tadi disebutkan bahwa Anda pernah sampai ke Kutub Selatan. Iya. Itu bagaimana naik motor ke Kutub Selatan? Jadi mulainya kita start naik motor dari Buenos Aires, Argentina. Kemudian menuju kota paling selatan di Ushuaia namanya. Itu paling selatan sejauh 5.000 km. Itu ditempuh dalam waktu 2 minggu. Oke, menarik. Setelah sampai di Ushuaia, kita naik kapal. Jadi Anda naik itu bawa motornya diangkut? Motornya diangkut. Terus turunnya bagaimana itu? Jadi turunnya pakai crane itu karena tidak ada, jadi diturunkan pakai crane ke Zodiac. Zodiac itu kapal karet. Karena tidak ada dermaga di sana ya? Jadi dengan Zodiac kapal karet, kemudian turun pakai papan, nanti kemudian kita keliling di camp. Jadi kita keliling di camp. Campnya camp Rusia. Tunggu dulu, ini suhunya kalau tadi di Kutub Utara kan sampai 32 derajat minus ya. Kalau di Kutub Selatan berapa minusnya? Kita harus pilih waktu. Kita pilihnya di Januari, di musim panas. Itu minus berapa? Ya, cuma -1 lah. minus -2. Minus Cuma 2. itu ya. Iya. Di sini kita 16 derajat di ruangan AC aja udah mulai gemeter ini. Oke, jadi Kan waktu tergantung itu, bajunya. oh, pakai baju apa di sana? Apa baju khusus? Bajunya sebetulnya nggak usah khusus, tapi bajunya tuh tekniknya adalah baju yang berlapis-lapis-lapis gitu. Jadi sampai 4 lapis. Jadi kalau kita naik motor itu jangan baju yang tebal atau baju yang tipis. Tapi bajunya tuh berlapis-lapis. Kalau panas dicopot satu. Kalau lebih panas lagi, copot lagi. Kalau perlu nggak pakai baju. Jangan nanti beku. Kalau dingin, tambah lagi. Yang terakhir pakai jas hujan. Jadi bisa sampai 5 lapis sampai. Ada strateginya Ya, sebenarnya. ya. Kalau udah terbiasa, Anda berpengalaman, Anda tahu caranya. Ya. Ibu kan perempuan dan minta maaf nih, nggak muda lagi. Kok mau diajak-ajak? Apa yang membuat Ibu Ida mau? Karena saya juga menyukai datang ke tempat-tempat yang menarik dan berbeda kalau naik motor. Karena dengan naik motor itu kita bisa merasakan. Jadi semua daerah tuh punya kebudayaan tersendiri, punya kebiasaan. Terus sewaktu-waktu kami bisa turun, bertemu dengan orang-orang di situ, kemudian makan. Kalau di sini warteg, di sana juga banyak sekali warteg. Cuman jualannya berbeda, itu aja. Itu yang menyenangkan. Yang membuat Anda merasa bahwa ini istimewa ya. Kalau ikut tur-tur yang lain nggak menarik ya. Kalau ikut tur dengan bus, itu karena naik bus terus, kita cenderung untuk ngantuk. Karena yang dilihat tidak ada. Kalau kita naik bus, yang dilihat itu jok di depan kita. Nah, jadi Ibu sendiri, apa yang paling Ibu takutkan selama perjalanan dengan motor seperti ini? Sebetulnya tidak ada, kan ada yang di depan saya, Pak Andi. Baik, tapi tentu ada pengalaman yang mengkhawatirkan, menakutkan, atau lalu lintas yang paling berisiko itu nanti di mana Anda ceritakan. Tapi sebelum itu, mari kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ada heaternya di setir. Oh, jadi kalau kedinginan ini jadi panas. Ya, ini di sini ada heaternya. Juga di seat juga ada heaternya. Jadi nggak terlalu. Oh, pantesan Ibu Ida nikmat betul. Agak hangat di sini.